Ya Robun, kita masuk ke pelajaran tata bahasa Mumbok. Akhiran imnida adalah bentuk formal ya. Jadi imnida itu adalah akhiran bentuk formal yang mempunyai arti adalah. Jadi dia diletakkan di belakang kata benda, digunakan sebagai bentuk formal. Ya, jadi kata bendanya lalu baru imnida. Oke, kita lihat ke beberapa contohnya ya. Jadi untuk cara atau formasinya itu kata benda plus imnida. Kata benda plus imnida. Kata bendanya itu kebetulan kita di sini sedang belajar memperkenalkan diri. Jadi nama ya. Jadi kata bendanya nama. Rina imnida. Misalnya Biso imnida. Adi imnida. Sajangnim imnida. Indonesia saram imnida. Ya, ini kita masih kalimat pernyataan ya. Kalimat pernyataan bentuk akhirannya imnida. Di sini ada Rina imnida. Saya adalah Rina. Kalau misalnya kalian Adi imnida. Nama kalian lalu pakai imnida. Misalnya kalian dokter Aisyah imnida. Aisyah dokter lalu akhiran imnidanya. Lalu misalnya kalian karyawan kalian sebut Jikon imnida. Nah, di sini kita lihat di materi contohnya. Dari pertama ya kita baca, kalian perhatikan bunyinya ya, sama dilihat formatnya ya, sama posisinya. Rina imnida, saya adalah Rina. Biso imnida, saya adalah sekretaris. Biso imnida. Lalu berikutnya adalah Adi imnida. Berikutnya Sajangnim imnida. Indonesia saram imnida. Ya, di situ Songsanim sudah tulis artinya juga. Nah, lalu yang kedua ini akhiran tanya, interrogatif. Kalau tadi kan pernyataan imnida, tapi kalau kita bertanya kita menggunakan kata imnika ya. Jadi imnika ini bentuk interrogatif, pertanyaan dari dasar katanya ida. Ini sama diletakkan di belakang kata benda untuk mempertanyakan predikatnya. Contohnya misalnya Sinta si imnika, apakah kamu Sinta? Ya, apakah kamu Sinta? Kalau tadi imnida adalah artinya adalah, kalau imnika untuk mempertanyakan apakah. Sinta si imnika. Nah, di materi ini ada Sinta si. Si ini untuk menyebut nama selalu menggunakan kata si. Untuk sopannya ya. Jadi untuk memberikan keterangan sopan, nama lalu lekatkan kata si. Contohnya misalnya Adisi. Siapa lagi coba namanya? Nama Korea misalnya Minasi. Ya, jadi selalu dilekatkan setelah kata nama si. Itu fungsinya untuk menghormati. Oke, Sinta si imnika, apakah Anda Sinta? Lalu Budi si imnika, apakah Anda atau apakah kamu Budi? Lalu Jikun imnika, apakah kamu karyawan? Lalu contohnya Wesawon imnika, apakah kamu staf kantor? Ya. Kita bisa lihat di materi yang sudah Songsanim buat. Kalian bisa membuat contohnya ya. Jadi kalian harus bisa membuat contohnya. Caranya adalah kata bendanya dulu, lalu baru kata imnika. Ya. Contohnya misalnya di sini, Sinta si imnika, apakah kamu Sinta? Lalu kita jawab. Jawabannya apa? Nih, Sinta imnida. Sinta si imnika, Sinta imnida. Lalu misalnya Eli imnika, Eli imnida. Oke? Sampai sini paham? Gampang ya?
Jadi nanti kalian coba di rumah latihan untuk membuat akhiran dari kata imnida dan imnika, pernyataan dan kalimat interrogatif. Baik, selanjutnya kita akan belajar ke tata bahasa berikutnya, yaitu partikel en, nen, atau disebut dengan partikel topik. Oke, kita lanjut saja. Untuk partikel en, nen disebut dengan partikel topik. Jadi partikel ini dilekatkan pada kata benda untuk menunjukkan topik dari kalimat. Bisa juga disebut dengan partikel subjek ya. Nah, bedanya en sama nen seperti yang sudah Song Sendim terangkan di buku materi, apabila kata benda diakhiri dengan huruf vokal, maka partikelnya digunakan nen. Kalau subjeknya akhirannya konsonan, maka menggunakan kata en ya. Nah, contohnya nih ya sebagai berikut. Song Sendim sudah membuat contoh kalimatnya. Jo itu jo. Kan subjeknya itu saya, jo. Nah, akhirannya apa? Vokal. Jadi menggunakan partikel yang nen. Sekali lagi ya, partikel ini tidak mempunyai arti. Jadi partikel ini hanya sebagai teman daripada si subjek atau si topiknya itu sendiri. Jadi kalau kalian membuat topik, kasih partikel ini, dia hanya sebagai teman. Dia tidak mempunyai arti, ya. Jonen Eli imnida. Saya adalah Eli. Lalu kalimat berikutnya, Jeirem, nama saya. Rem, konsonan kan akhirannya kan, pakainya yang en ya. Jadi Jeiremen mira imnida. Jeiremen mira imnida. Oke, lalu kalimat berikutnya yang nomor 4, sajang nimen, si subjeknya atau di topiknya itu sajang nim, bos. Sajang nim itu akhiran katanya apa? Konsonan atau vokal? Konsonan ya. Jadi menggunakan partikel yang en. Jadi sajang nimen hangguk saram im nida ya, bukan pakai nen ya. Jadi nanti kalian dilihat dari si kata bendanya sendiri, si subjeknya itu akhirannya konsonan atau vokal. Nah, lalu jonen bogosorel bom nida. Jonen bogosorel bom nida. Jo, saya. Nen partikelnya karena akhirannya vokal, jadi menggunakan partikelnya nen. Lalu berikutnya objek. Bogoso. Bogoso itu laporan, surat laporan. Bogoso. Relnya itu partikel daripada objek. Nanti kita akan belajar di bab berikutnya ya, kalau yang partikel objek. Lalu bom nida, predikatnya adalah bom nida, melihat. Jadi saya melihat surat laporan. Kalau bahasa Korea itu strukturnya kalimatnya berbeda dengan Indonesia ya. Jadi nanti kalian harus berlatih, mindsetnya harus dirubah dulu. Kalau struktur tata bahasa Korea itu beda dengan bahasa Indonesia. Oke, sampai sini kalian paham? Kalian buat latihan di rumah ya. Cara membuat kalimatnya sama kalian bunyinya. Jadi apa yang sudah Song Sendim bunyikan, kalian ikuti di rumah. Oke. Sebelum kita mulai atau lanjut ke bab 4, perkenalan dan sapaan kedua, Song Sendim ulangi lagi ya supaya kalian paham. Jonen Eli imnida, Jonen Eli imnida, Jeiremen mira imnida, Jeiremen mira imnida, sajang nimen hangguk saram imnida, sajang nimen hangguk saram imnida. Bos adalah orang Korea. Lalu yang kalimat terakhir, Jonen bogosorol bom nida. Jonen bogosorol bom nida. Saya membaca surat laporan. Oke, baik, sampai sini kita lanjutkan ke bab berikutnya, bab 4, perkenalan dan sapaan 2. Cagi soge wa insa.